Namaku Ayu, lahir dan besar di sebuah desa kecil yang sunyinya lebih lantang dari suara hati para perempuan. Usiaku baru 18 tahun saat aku diminta mengenakan kebaya pengantin dan duduk di pelaminan bersama seorang lelaki yang baru ku kenal seminggu sebelumnya. Katanya dia pilihan terbaik. Pekerjaannya tetap, sopan, dan berasal dari keluarga terhormat. Tapi, tak seorang pun bertanya, apakah hatiku turut hadir dalam pernikahan ini? Aku tidak menolak. Karena sejak kecil aku diajari bahwa perempuan yang baik adalah yang menurut, yang patuh pada ayahnya lalu pada suaminya. Hari itu aku menikah, tanpa cinta, tanpa pelukan yang kutunggu, hanya senyum basa-basi dan rasa hampa yang kian hari kian menyelimuti dada. Tahun pertama pernikahan, aku belajar menjadi istri, masak, mencuci, tersenyum saat disapa tetangga, dan tertawa di depan mertua. Tapi semua itu kosong, seperti membaca naskah kehidupan yang bukan milikku. Aku tak membencinya. Dia lelaki baik, sopan, tidak kasar. Tapi aku juga tak pernah mencintainya. Dan itulah luka yang tak terlihat. Karena bagaimana menjelaskan rasa yang tak bisa kau temukan pada orang yang tak salah? Suatu malam, aku duduk sendiri di kamar, menatap cermin dengan mata sembab, dan untuk pertama kalinya aku bertanya, sampai kapan aku hidup sebagai bayangan orang lain? Sejak malam itu aku mulai menulis. Aku daftar kuliah jarak jauh, diam-diam. Aku belajar dari video, dari buku bekas, dari sisa waktu setelah mencuci piring. Dan pelan-pelan, aku menemukan diriku kembali. Ayu yang dulu pernah bermimpi, Ayu yang dulu ingin jadi guru, Ayu yang pernah percaya bahwa hidup tak harus selalu menurut. Kini aku masih tetap seorang istri. Tapi aku juga seorang mahasiswi, seorang penulis lepas, seorang perempuan yang tak lagi menunggu diselamatkan. Karena ia telah memilih menyelamatkan dirinya sendiri. Aku memang menikah tanpa cinta, tapi aku tidak menyesal. Karena dari pernikahan inilah, aku belajar mencintai yang paling penting dalam hidupku, diriku sendiri. Dan buatmu yang sedang merasa kehilangan arah, ingatlah, kita tak bisa memilih dari mana kita memulai, tapi kita bisa memilih kemana kita melangkah. Cerita ini diangkat dari kisah nyata, seorang perempuan yang kini tengah menyelesaikan kuliahnya secara mandiri. Ia tak ingin menyalahkan masa lalu, ia hanya ingin menunjukkan bahwa seorang perempuan bisa tetap berdiri, bahkan setelah hatinya dijatuhkan berkali-kali. Semoga kisah ini menguatkanmu. Jika kamu merasa hidupmu tak sempurna, ingatlah, kadang keutuhan bukan datang dari luar, tapi dari keberanian untuk berdamai dengan luka dan melangkah lagi.